Fonologi adalah salah satu cabang ilmu linguistik yang mempelajari sistem bunyi, tata bahasa, dan serta bunyi-bunyi tersebut diorganisasikan, digunakan, dan berfungsi dalam suatu bahasa tertentu. Kajian fonologi tidak hanya berfungsi pada bunyi bagaimana fenomena fisik, tetapi lebih menekankan pada peran bunyi dalam sistem kebahasaan, terutama dalam membedakan kata antar makna antar kata. Dalam fonologi, bunyi hanya dipahami sebagai fonem, yaitu satuan kecil bunyi memiliki fungsi berbeda makna. Fonologi menganalisis bagaimana fonem-fonem tersebut berpola, berinstruksi, dan berinteraksi satu sama lain dalam berbagai konten linguistik. Selain itu, fonologi juga mengkaji variasi bunyi atau alofon yang memiliki akibat pengaruh linguistik lingkungan fonologi tertentu tanpa mengubah makna kata. Fonologi membahas aturan-aturan fonologis yang mengatur bahasa dan variasi bunyi seperti asimilasi, disimilasi, alisi, dan penambahan bunyi. Kaji ini juga mencakup struktur suku kata, menempatkan tekanan atau stres, intonasi, dan ritme ujuran, yang semua peran penting dalam penjelasan dan makna tuturan. Fonologi penting bagi guru calon bahasa Inggris karena berkaitan langsung dengan penguasaan bunyi, bahasa, pelafalan, dan pemahaman makna dalam kontribusi lisan. Sebagian pendidikan bahasa, guru tidak hanya memiliki tuntutan maupun berbicara bahasa Inggris, tetapi juga mampu menjelaskan dan mengajarkan sistem bunyi bahasa Inggris secara benar dan sistematis. Fonetik adalah cabang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa secara fisik. Kajian fonetik berfokus pada bagaimana bunyi dihasilkan, disalurkan, dan diterima oleh manusia tanpa menghentikan fungsi bunyi tersebut dalam membedakan makna. Sedangkan fonologi adalah cabang linguistik yang mempelajari sistem bunyi bahasa dan fungsinya dalam suatu bahasa tertentu. Fonologi menekankan pada peran bunyi dalam membedakan makna, pola bunyi, dan aturan penggunaannya. Bunyi konsonan dan vowel. Untuk the, z, j, z. Untuk vowel a, e. The. Contohnya thing, that, the, sheep, the pigeon, yellow, a, bed. Untuk i, shape. Fonem adalah satuan terkecil bunyi dalam suatu bahasa yang berfungsi untuk membedakan makna kata. Fonem tidak memiliki makna sendiri, tetapi perbedaan fonem dapat menyebabkan perbedaan makna pada kata. Dalam kajian fonologi, fonem ditulis sebagai garis miring yang dipahami sebagai bunyi abstrak yang mewakili sekelompok variasi bunyi atau alofon dalam suatu bahasa. Minimal pairs adalah sepasang kata yang memiliki perbedaan makna dan berbeda hanya pada bunyinya atau fonem dalam posisi yang sama. Minimal pairs digunakan untuk mengidentifikasi fonem dalam suatu bahasa. Contohnya, pen dan pen. Perbedaan bunyinya, untuk kata pen dan ben hanya berbeda dalam satu bunyi konsonan awal, yaitu p dan p. Bunyi p adalah konsonan letup tak bersuara atau voiceless bila bil stop. Sedangkan p adalah konsonan letup bersuara atau voice bila bil stop. Perbedaan berdasarkan suara atau voicing. Inilah yang menyebabkan perbedaan makna antara dua kata tersebut. Untuk contoh kedua, shape dan shape. Perbedaan bunyi i dan e, kedua kata ini berbeda pada bunyi vokal di tengah kata. Bunyi
I adalah shape merupakan vokal pendek, sedangkan I pada shape merupakan vokal panjang. Perbedaan panjang vowel atau vowel length ini mengakibatkan perubahan makna, sehingga kedua kata termasuk minimal pairs. Atau suku kata adalah unit fonologis dalam bahasa Inggris yang terdiri dari satu puncak bunyi atau biasanya vokal yang dapat disertai oleh satu atau lebih bunyi konsonan. Suku kata berfungsi sebagai dasar ritme, tekanan, dan pelafalan dalam ujaran. Dalam pengucapan, suku kata diucapkan sebagai satu satuan bunyi, bukan berpisah-pisah per huruf. Suku kata atau silabel dapat dipahami sebagai bagian kata yang diucapkan dalam satu ketentuan suara. Setiap kata dalam bahasa lisan pasti memiliki setidaknya satu suku kata. Karena perbedaan lokal merupakan syarat utama terbentuknya suku kata atau silabel. Dalam fonologi, silabel umumnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu onset, knuckles, dan coda. Untuk onset adalah bunyi konsonan yang muncul sebelum vokal dalam suatu suku kata. Knuckles adalah inti suku kata yang biasanya merupakan bunyi vokal. Bagian ini merupakan unsur paling penting karena tanpa knuckles tidak ada suku kata. Sedangkan coda adalah bunyi konsonan yang muncul setelah vokal dan suku kata. Jumlah dan struktur kata dari silabel boring yaitu boring. Silabel pertama bo, onsetnya b, onclusnya o. Sedangkan silabel kedua yaitu ring, onset r, onclus i, coda eng. Jadi struktur keseluruhan adalah CP plus CPC atau konsonan vowel plus konsonan vowel konsonan. Untuk drive, jumlah silabelnya hanya satu, yaitu onset drive, dr, knuckles I, coda f. Jadi untuk struktur keseluruhan dari drive yaitu konsonan, konsonan, vowel, konsonan atau disingkat dengan CCVC. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Untuk pengertian fonologi, jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.